Halo, selamat datang di tutorial konversi. Pada kesempatan kali ini nanti kalian akan belajar 3 konversi, yaitu satuan panjang, luas, dan volume. Nah, untuk yang pertama itu adalah konversi satuan panjang. Di dalam konversi ini kalian sudah mempelajari di SD dari kilometer hingga milimeter. Di dalam konversi ini nanti ketika kita konversi ke yang lebih tinggi atau kalian sebut dengan istilah naik tangga begitu ya, akan dibagi dengan 10 untuk setiap tangganya. Sebaliknya jika turun akan dikalikan dengan 10 untuk setiap tangga. Nah, kali ini kita coba satu soal konversi satuan panjang. Contohnya adalah 3450 cm sama dengan berapa dekameter. Kita lihat dari tabel ini ya, dari cm ke dekameter. 1, 2, 3. Jadi ada 1, 2, 3. 3 tingkat konversi. Sehingga kalau kita mau rubah ke dekameter, maka 3450 karena konversinya naik berarti dibagi ya. Kemudian satu tingkatnya adalah 10. Nah, dalam konversi ini terjadi peningkatan konversi sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali naik ke atas berarti pangkat 3. Dengan demikian akan menjadi 3450 dibagi dengan 1000. Atau kita bisa mundurkan komanya menjadi 1, 2, 3. 3,450 dekameter. Baik, itu yang pertama. Sekarang kita coba konversi yang menjadi lebih kecil, ya, atau turun. Soal kedua, 5,45 km menjadi berapa sentimeter? Oke, sekarang kita hapus dulu yang ini. Kemudian kita kembali. Dari kilometer menjadi sentimeter. Oke, kilometer berarti 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 konversi turun menjadi sentimeter. Maka cara menyelesaikannya 5,45 karena dia turun berarti dikali 10 untuk setiap tangga. Turun 5 kali berarti 10 pangkat 5. Sehingga 5,45 dikali 10 pangkat 5. Ya. Oke, 100.000. Dengan demikian, nolnya kita pakai 2 kali, ya, menjadi 545. Lalu kalian tambahkan sisanya, yaitu 3. Sehingga 5,45 km sama dengan 545.000 cm. Nah,
Ini konversi satuan panjang atau konversi dasar yang sudah kalian pelajari di sekolah dasar. Setelah ini kita akan lanjut ke konversi luas. Ya, kali ini kita akan masuk ke satuan luas. Konversi pada satuan luas pada dasarnya sama dengan konversi satuan panjang. Yang membedakan hanyalah kelipatannya. Karena luas itu adalah 2 dimensi, maka kelipatannya menjadi 100. Di mana ketika kita konversi turun tangga akan dikalikan 100 untuk tiap tangga, sedangkan untuk konversi naik satu tingkat akan dibagi 100 untuk setiap tangga. Kita coba soal pertama. Soal nomor 1. 347.000 desimeter persegi berapa dekameter persegi? Sekarang mari kita cek dahulu untuk tangganya. Dari dekameter menjadi dari desimeter menjadi dekameter ya. Jadi 1 tangga 2 ya, 1 2 tangga. Sehingga nanti ketika kita konversi akan menjadi 347.000 per naik 2 tangga. Sekali tangganya adalah 100. Jadi kalau 2 tangga pangkat 2. Ini akan menjadi 347.000 dibagi 100 kuadrat ya. Seperti ini 10.000. Maka kita bisa hilangkan di sini nolnya. 347 dibagi 10. Ya, 34,7 dekameter persegi. Mudah bukan? Sekarang kita coba untuk soal yang berikutnya. Kita hapus terlebih dahulu. Soal berikutnya adalah 5,67 hektometer persegi kita konversi menjadi meter persegi atau desimeter persegi. Ya, 5,67 hektometer persegi menjadi berapa desimeter persegi? Kita lihat kembali untuk konversinya. Dari hektometer berarti 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oleh karena itu 5,67. Nah, karena konversinya ini turun tangga, berarti kita kali dengan 100 untuk setiap tangga. Ada 3 tangga, berarti 100 pangkat 3. Sehingga 5,67 dikalikan 100 pangkat 3. Gitu ya. Oke. Jadi berapa ini? Di sini ada 2 angka ya. Kita ambil 2 dulu menjadi 567. Kemudian ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisanya kita masukkan ke sini. Nah, menjadi 5.600.000
70.000 desimeter persegi. Gitu ya. Mudah bukan? Setelah ini kita akan lanjut ke konversi volume. Baik, sekarang kita masuk ke sesi ketiga, yaitu konversi satuan volume. Pada dasarnya, caranya pun juga sama dengan sebelumnya. Bedanya adalah di sini untuk satu tangga, itu kita kalikan dan kita bagi dengan 1000. Contohnya, nomor 1. Sebuah mobil memiliki kubikasi mesin 2400 cc. Ya, kalian tahu cc itu adalah singkatan dari cm kubik atau cm pangkat 3. Nah, sekarang berapa kalau kita konversi menjadi meter kubik? Kita lihat tangga satuannya ya. Dari cm kubik dari sini ke meter kubik. Berarti 1 tingkat, 2 tingkat. 1, 2. 2 tingkat. Sehingga 2400 naik berarti dibagi ya. Dibagi 1000 untuk setiap tangga. Ada 2 tangga berarti 1000 pangkat 2. Menjadi 2400 dibagi dengan 1000 pangkat 2. Ya. Oke, sekarang kita coret 3. Berarti 1, 2. Nah, komanya di sini. Masih ada 2,4 dibagi 1000. Kita mundurkan ke kiri komanya berarti 0 ya. 0 dan koma di sini ya. Kita cek 1 1 2 3. Oke ya. 0,0024 meter kubik. Sekarang kita coba soal yang kedua. Sebuah tandon di atas rumah dapat menampung air sejumlah 1,64 dekameter kubik. Berapakah kalau kita konversi menjadi desimeter kubik? Yang dimana desimeter kubik itu sebenarnya sama dengan liter ya. Nih, jangan lupa ya, pelajaran ketiga di SD. Oke, sekarang kita cek. Kita hapus dulu ya. Dari dekameter kubik menjadi desimeter kubik. Ya, 1, 2. Turun 2 kali. Kita masukkan menjadi 1,64. Karena turun berarti dia dikali dengan 1000 untuk setiap tangga. 2 tangga berarti pangkat 2. Berarti 1,64 dikali 1 juta. Kita gunakan 2 di sini. 164 ya. Sisanya ada 1, 2, 3, 4.
Berarti 1, 2, 3, 4. Ya. 1.640.000 desimeter kubik atau liter. Baik, sekarang kita masuk ke sesi yang terakhir. Nah, sesi yang terakhir ini adalah konversi yang lebih luas dari satuan dasar. Kalau tadi paling atas adalah kilo dan paling bawah adalah mili, sekarang kita gunakan paling atas konversinya adalah tera dan paling bawah adalah piko. Sekarang kita coba contoh soal yang pertama. Nomor 1. Kita ingin mengubah 8.500 nanometer menjadi berapa meter? Nah, mungkin kalian bingung ya, di mana letak meter ini? Sekarang kita lihat di sini. Di sini ada yang namanya satuan dasar. Satuan dasar ini tergantung dari apa yang mau diukur. Jika yang diukur adalah panjang, berarti satuan dasarnya adalah meter. Jika yang ingin diukur adalah massa, berarti satuan dasarnya adalah gram. Dan satuan di atasnya adalah kilogram. Oleh karena itu, sekarang karena di sini adalah satuan panjang, berarti satuan dasarnya adalah meter. Ya. Kemudian ke bawah lagi menjadi milimeter. Kemudian jika turun lagi menjadi mikrometer dan nanometer. Sekarang kita lihat dari nanometer menjadi meter. Ada 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Jadi di sini 8.500 sekali naik dibagi 1000 untuk satu tangganya. Ada 3 tangga, berarti 1000 pangkat 3 menjadi 8.500 dibagi 1000 pangkat 3 ya. 1000, 1000, 1000 ya. Jika kita pakai di sini masih ada 8,5 dibagi 100 dibagi 1 juta. Atau nah ini ya, dibagi 1 juta ini kita bisa rubah ke notasi ilmiah 10 pangkat 6 ya. 8,5 dibagi 10 pangkat 6. Untuk dia sama dengan 8,5. 10 pangkat 6-nya kita pindah ke atas menjadi kali 10 pangkat negatif 6 meter. Gitu. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Kita hapus dulu. Nah, di soal yang nomor 2 ini kita akan mencoba bytes ya. Ini adalah satuan pemrosesan data di komputer ya. Kalian sudah mengetahui ada megabyte, ada gigabyte, ada terabyte dan seterusnya. Sekarang kita mau konversi 3,4 terabytes menjadi berapa bytes?
ya menjadi berapa bytes. Kita lihat di sini berarti bytes itu adalah satuan dasar. Di sini ya, bytes. Dari terabytes berarti 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, 4. Turun 4 tangga. Berarti kita bisa merubahnya menjadi 3,4 karena dia turun. Sekali turun dikalikan 1000. 4 tangga berarti pangkat 4. Gitu ya. Kita bisa rubah menjadi 3,4. Nah, di sini kita gunakan notasi ilmiah ya. Kalikan 1000 itu adalah 10 pangkat 3. Jangan lupa pangkat 4. Nah, pangkat 4 begini ya. Berarti 3,4 kali 10 pangkat 10 pangkat 3 dipangkatkan 4. Itu sama dengan 10 pangkat 3 kali 4. Berarti 10 pangkat 12 bytes. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, yang terakhir. Kita hapus terlebih dahulu. Pada contoh yang ketiga ini, kita akan mencoba untuk merubah ke dalam satuan dasar. Ya, satuan dasar. Contohnya seperti ini. 2,4 megagram, begitu ya, megagram. Bagaimana kalau dirubah menjadi berapa dekagram? Nah, dekagram ini tidak ada di sini, begitu ya. Padahal untuk soal yang seperti ini, satuan dasar yang dimiliki di sini adalah gram. Nah, ini satuan dasarnya di sini adalah gram. Satuan dasarnya adalah gram. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah kita melakukan perhitungan 2 kali, 2 step. Yang pertama dari megagram. Berarti dari sini ya. Kita nanti berhenti dulu di kilogram. Oke, kita berhenti dulu di kilogram, berarti turun 1 langkah. Sehingga yang pertama 2,4 dikalikan 1000 menjadi 2,4 kali 10 pangkat 3 kilogram. Nah, ini masih dalam kilogram. Sekarang bagaimana dengan dekagramnya? Kita kembalikan lagi ke tangga dari satuan dasar. Jadi dari kilogram, ya, kemudian kita turun ke hektogram, ya, dan dekagram. Kita turun berapa tingkat? Ada 1, 2, ya, 2 tingkat. Berarti di sini nanti 2,4 kali 10 pangkat 3. Nah, ini milik yang ini ya. Kemudian di sini turun 2 tingkat. Tapi ingat, ini bukan 10 pangkat 3, ya. Ini adalah 10, 1 tingkat 10, 1 tingkat 10, 100 atau 10 pangkat 2. Maka menjadi 2,4 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 2. 3 plus 2 pangkat plus 5 dekagram. Ya, ini adalah contoh soal terakhir. Silakan kalian pelajari lagi, kalian ulang lagi. Jika ada yang kurang mengerti, silakan ditanyakan.
dan selamat mencoba soal-soal yang sudah diberikan. Terima kasih. God bless you.